Hai, Sindres Bordes. Dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas gimana caranya biar kita bisa bisa pede untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi beberapa waktu lalu saya bikin sebuah pertanyaan di grup webinar Unlimited Success ya. Jadi by the way di tanggal 9 Februari nanti saya ngadain webinar Unlimited Success, webinar spesial 5 tahun self dev. Di situ kamu akan mengetahui rahasia gimana cara proven untuk bisa sukses di usia muda, gimana cara mengatasi rasa takut gagal, rasa insecure gitu ya, rasa pesimis untuk kamu bisa sukses, dan gimana cara membangun support system. Kamu bisa pelajari secara gratis di tanggal 9 Februari nanti, hari Minggu, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Silahkan kamu daftar dengan masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang sebelum slotnya habis ya. Dan saya udah ngepromoin ya webinarnya beberapa minggu ini di podcast juga, dan di database kami juga, di sosial media juga. Dan beberapa waktu lalu saya bikin pertanyaan, guys, apa sih yang selama ini menghambat kamu untuk sukses? Silakan kamu bisa komen di chat bawah ini. Nanti pertanyaannya bisa aku bahas di podcast, ataupun nanti aku akan bahas di webinar. Jadi saya masukin ke materi webinar. Dan ternyata banyak banget yang masuk gitu ya, puluhan mungkin yang masuk kayak gitu. Dan dari situ setelah itu saya udah baca, terus saya close kayak gitu, karena kalau enggak akan terlalu banyak gitu. Saya close di pagi harinya, jadi saya buka pertanyaannya malam, tuh paginya saya close lagi grupnya. Dan di episode kali ini saya mau membahas pertanyaan pertama yang masuk ya. Jadi saya mau appreciate juga buat teman kita ini yang langsung take action gitu, langsung nanya gitu paling cepat ya. Jadi dia nanya seperti ini, Kak, saya sekarang seorang maba atau mahasiswa baru ya. Cuma saya sekarang kuliah di jurusan yang sama sekali yang gak aku minatin. Jadi di sana saya malah jadi ketua di organisasi nih. Tapi saya memiliki kendala, Kak, seperti saya masih gugup dan kadang kurang pede untuk berinteraksi dengan orang. Karena saya sempat gap year, dan di tahun saya gap year, saya tidak terlalu bertemu banyak orang. Sehingga saya jarang melakukan interaksi dengan orang baru. Terus saya kadang juga agak susah menyampaikan apa yang ada di isi otak saya, Kak. Kadang kayak gak sinkron gitu, Kak. Saya pikirin ini, yang saya lakuin atau yang saya ucapin yang lain. Jadi gimana ya, Kak, solusi untuk mengatasi itu? Oke. Jadi di sini kita nggak ngebahas yang terkait salah jurusannya ya, tapi gimana caranya dia bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan pede gitu ya ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan menurut saya dengan situasi seperti ini adalah hal yang bagus ya, dimana ibaratnya jadinya kayak kamu dalam tanda kutip dipaksa untuk bisa jago berkomunikasi, untuk jago berinteraksi kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kamu tidak di posisi ini, mungkin kamu gak akan belajar, gak akan didorong untuk bisa jago dalam komunikasi atau lebih pede dalam komunikasi. Dan kalau saya flashback ke diri saya, ini yang sebenarnya saya lakukan dulu juga. Ketika SMA itu saya pengen menjadi seorang trainer, tapi saya gak pede, saya takut dan lain-lain. Tapi karena saya tahu bahwa saya perlu skill komunikasi, perlu skill public speaking untuk bisa menunjang masa depan saya. Jadi saya nggak cuma ngelihat sekarang, tapi saya ngelihat beberapa tahun ke depan dan visi saya ke depan, dan saya membutuhkan kemampuan public speaking itu. Dan untuk saya bisa lebih jago public speaking, akhirnya yang saya lakukan adalah saya bikin sebuah seminar
untuk teman-teman saya gitu. Jadi saya bikin konsep sebuah seminar tentang gimana bisa sukses gitu. Terus saya breakdown apa aja pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari berbagai macam buku pengembangan diri, dan sudah saya praktekkan juga gimana saya bisa berhasil juga di basket. By the way, dulu saya kapten basket gitu ya. Dan dari situ peserta pada datang, seminar dimulai, dan itu saya gemeteran banget. Saya takut, tapi akhirnya berhasil gitu. Dan ketika sudah selesai, leganya minta ampun. Lega dan puas tepatnya, karena ada puasnya karena ternyata apa yang saya sampaikan tuh impactful buat mereka. Thank you ya bro, materinya luar biasa nih buat aku improve dan lain-lainnya. Dan dari proses itu juga, proses dalam tanda kutip saya mendorong ataupun jorokin diri saya sendiri dalam situasi itu, akhirnya saya bisa lebih jago public speaking dan bisa menjadi seorang trainer ya. Dan di pekerjaan saya di HR pun juga tidak jauh-jauh dari seorang trainer public speaking. Even di podcast ini saya juga menggunakan kemampuan public speaking saya ya. Nah, jadi gimana caranya untuk bisa kita bikin lebih pede kayak gitu? Tadi ya dijorokin tuh udah bagus gitu. Nah, saya ada 3 saran tambahan yang bisa kamu lakukan. Ya, yang pertama adalah kamu bisa pelajari tentang cara komunikasi ataupun public speaking ya. Sehingga kamu tahu gimana cara step by stepnya, tips dan triknya itu seperti apa. Saranku, kamu bisa mulai buka YouTube. Kamu tonton tuh tentang tips public speaking, beli buku seperti itu. Dan setelah itu kamu bisa praktekkan ya. Jadi sebagai seorang ketua organisasi pasti kan kamu sering memimpin rapat harusnya kan. Jadi misalnya seminggu ada sekali sampai 2 kali meeting. Nah, saranku di setiap mau meeting, kamu bisa melihat meeting itu adalah momen dimana kamu bisa melatih public speakingmu ya. Jadi misalnya contoh, mau ada meeting nih minggu depan, mau ada, dan saya harus presentasi dan lain-lainnya. Oke, kamu belajar gimana cara presentasi. Terus misalnya, nanti di meeting minggu depan aku mau fokus ke artikulasi, gimana agar ngomongku nggak belibet gitu. Terus kamu fokus di sana praktek. Oke, udah. Terus meeting selanjutnya gimana? Nah, cari aspek lain. Misalnya, aku mau fokus ke nada suara aku nih, karena selama ini nada suara aku kayaknya lambat dan monoton banget dan orang gak mau dengerin gitu. Kamu pelajari caranya. Gini. Caranya gini. Bahkan di sebuah buku dikasih tahu bahwa kalau mau jago artikulasi, jago nada suara, kamu juga bisa sambil latihan puisi kayak gitu. Kamu latihan gitu. Dan akhirnya kamu praktekkan dan kamu nadanya lebih ada dinamikanya, tidak datar gitu. Dan akhirnya orang lebih mau mendengarkan kamu. Nah, terus apa selanjutnya? Nah, itu gak pernah berhenti dalam kamu lakukan. Even saya sekarang misalnya podcast sudah 5 tahun, tapi saya terus mencari apalagi yang terus diimprove, apalagi terus yang diimprove, dan never ending improvement gitu. Ya, seperti prinsip Jepang, constant and never ending improvement, kaizen ya. Gitu. Ya, jadi kamu belajar di YouTube, belajar di Google, atau kamu bisa belajar di online course saya, Public Speaking Mastery kayak gitu, tentang step by step public speaking, gimana cara menyiapkan skrip, gimana menyiapkan presentasi, gimana cara ngomongnya. Kamu bisa belajar di sana juga. Ya. Jadi belajar dari mana aja, oke? Terus yang kedua ya, kamu bisa buat persiapan yang matang. Misalnya kamu mau mimpin meeting ataupun mau presentasi, kamu siapin matang-matang materinya, dan kamu biasanya yang saya lakukan adalah saya tulis dulu materinya. Saya tulis, terus saya praktekkan, baru saya presentasi. Jadi nggak yang ujuk-ujuk tahu presentasi aja hari H. Nah, itu kan benar-benar nggak ada persiapannya. Oke. Dan yang terakhir, mungkin tadi udah kecampur di hal yang pertama.
yaitu adalah latihan praktek dan latihan praktek. Jadi kamu belajar praktek, belajar dan praktek. Jadi kayak tadi, kamu belajar sesuatu, mumpung kamu jadi ketua, kamu bisa praktekkan. Besok lagi kamu belajar apa lagi, kamu praktekkan lagi. Begitu terus. Dan bayangin kamu terus improve. Dan misalnya kamu jadi ketua dalam setahun, dan bagaimana pengembanganmu, bagaimana perkembanganmu sejauh apa setelah kamu mempraktekkan itu. Karena pasti akan sangat luar biasa ketika kamu berprogres dan terus bertumbuh. Oke, thank you teman-teman semua udah dengerin episode ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat kamu yang belum join webinar Unlimited Success, yuk join, karena kita udah bikin grup WhatsApp baru juga. Karena grup pertama udah full. Nanti kita akan belajar bareng tentang gimana caranya kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu merantau, ya, dan belum punya banyak pengalaman dan relasi. Oke, silakan masuk ke selfdev.id/webinar untuk kamu bisa daftar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.